Ini ada rezeki sisa arisan 5 juta rupiah. Ibu nggak bisa pegang uang banyak, kamu simpen ya buat beli apa-apa kamu sama anakmu. Masya Allah, dimana di hari pertama adalah kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, teman-teman. Aku tahu dia orang tua suamiku, tapi kadang aku kesel banget Mbak Ajeng. Nah, ketika kita sudah meminta maaf sama orangnya, rahmat Allah turun, terbuka jalan silaturahmi, mudah semua urusan teman-teman. Itu inti dan tujuannya dari meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat ya. Salam gembira, salam sejahtera, salam tenang untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Di kesempatan kali ini aku pengen membagikan lagi sebuah testimoni dari keajaiban kelegoan hati meminta maaf kepada sesama manusia yang kita rasa pernah kita sakiti di masa lalu. Yang kita ngerasa secara sadar nih, kayaknya dia sakit hati deh sama kata-kataku. Kayaknya dia sedih banget sama kata-kataku. Nah, di sini di kelas lepas trauma hutang ini aku mengajarkan di hari pertama untuk meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti, dan ternyata itu melahirkan sebuah keajaiban yang merubah takdirnya teman-teman. Masya Allah. Kita akan baca bersama-sama ya. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Sebelum kita baca testimoninya teman-teman, aku pengen mengingatkan bahwasanya besok adalah tanggal 6 Agustus pukul 19.30 kita akan memulai kelas lepas trauma hutang batch 5. Dan tadi kan banyak nih yang ngechat gitu, masih dibuka nggak ke Ajeng pendaftarannya gitu, WhatsApp gitu ke admin, dan aku sampaikan di sini ya, masih dibuka sampai besok. Jadi silahkan yang pengen mendaftar untuk dihubungi, kontak yang ada di deskripsi nih, linknya silahkan diklik, nanti di sana akan ada admin yang mengarahkan bagaimana itu kelasnya, lalu kemudian caranya mendaftar, caranya masuk bagaimana gitu ya, silahkan dihubungi. Untuk teman-teman yang mau aja ya, yang tidak juga tidak apa-apa, yang pengen beriadah sendiri pun juga bebas loh gitu kan, nggak ada paksaan, nggak ada keseruan untuk harus banget mengikuti kelas ini, tidak gitu ya, untuk yang mau-mau aja. Oke, itu tadi sedikit reminder dari aku untuk teman-teman yang mau mengikuti kelas lepas trauma hutang batch 5 besok malam. Oke, langsung aja kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ajeng, namaku Dewi. Oke, sudah kenal ya, kita udah kenal gitu. Mbak Ajeng, pas dapat tugas di D1 kemarin, disuruh minta maaf ke orang yang pernah disakiti kan, aku langsung freeze banget. Kata aku, ngapain sih minta-minta maaf segala ke orang yang pernah disakiti? Sumpah Mbak, berat banget, targetku tuh emang satu mertua. Biar dapat gambarannya ya Mbak, jadi aku pengen ceritain. Jadi satu setengah tahun lalu aku sama beliau dalam kurung mertuaku ini pernah ada perdebatan yang begitu merepotkan. Ada satu perabotan yang melayang gara-gara debat, cuman gara-gara cara ngomong ke anakku yang kurang gak enak waktu itu. Jadi waktu itu aku ngebentak anakku yang masih kecil 2 tahun. Aku juga mukulin anakku. Memang sih Mbak, semua itu salahku, tapi aku tahu banget apa yang akan terjadi kalau anak itu kesakitan atau nggak kesakitan, kan aku ibunya. Oke. Nah di situ Mbak, mertuaku marah besar sama aku sampai akhirnya masalah-masalah diungkit semuanya gitu ya. Jadi dari perkara itu tadi, satu perkara lalu merembet gitu ya. Jadi mungkin masalah-masalah yang sudah terdahulu, yang sudah lewat itu jadi keungkit kembali karena adu mulut gitu teman-teman. Aku sampai ngomong pedes banget, kayak ibu juga dulu ngurus anak gak sempurna-sempurna amat gitu ya. Nah bilangnya seperti itu. Ibu juga dulu ngurus anak gak sempurna-sempurna amat gitu ya, mungkin nadanya seperti itu. Abis itu dingin banget kayak kulkas 2 pintu dia Mbak, sampai 1,5 tahun lamanya. Kita tetap teguran pas kumpul keluarga, tapi cuma sekedarnya aja Mbak. Kelihatan banget beliau masih mendem sakit hati sama aku. Aku tahu dia orang tua suamiku, tapi kadang aku kesel banget Mbak Ajeng.
Nah, pas di materi senafas nadi lepas trauma hutang atau dia singkat ya teman-teman, SSLTH kemarin, kan diajarin penataan diksi maaf yang tulus, menurunkan ego total, sama fokus validasi luka orang lain tanpa nyalahin balik. Masya Allah, pinter banget loh mbak ini. Akhirnya aku nekat nge-WA beliau pas anak-anak udah pada tidur. Waktu itu aku kayak mau maju mundur mbak, mau aku WA atau telepon. Oke. Ketiknya sampai nangis, jadi ini jadinya di WA gitu ya teman. Assalamualaikum Ibu, Dewi mau minta maaf ya dari lubuk hati paling dalam atas kejadian waktu itu. Dewi tahu banget Ibu waktu itu sakit hati, tapi Ibu tahu nggak Dewi waktu itu sakit hati juga. Tapi saat ini Bu, Dewi sudah coba untuk menghilangkan rasa sakit itu. Dewi sadar kata-kata Dewi sangat jahat dan pasti melukai hati Ibu banget. Harusnya Dewi harus lebih hormat dan paham kalau Ibu ngomong gitu karena sayang sama cucu. Maafin kesalahan Dewi ya Bu, Dewi kangen suasana hangat kayak dulu lagi, ya Allah. Nggak ekspektasi apa-apa, tiba-tiba dibales Mbak Ajeng malam itu juga setelah 30 menit kemudian. Dan beliau juga minta maaf, dibilang beliau juga egois, terlalu ikut campur tangan. Ya Allah, rasanya plong banget dada ini, beban 1,5 tahun keangkat seketika tuh teman-teman. Kalau kita minta maaf sama orang lain, sama teman yang kita nggak akur sebelumnya tuh plong banget, saya teman-teman enak habis itu. Nah, keajaibannya nggak berhenti di situ mbak. Tadi siang beliau tiba-tiba datang ke rumah bawa buah jajanan seabrek buat anak-anak. Anak-anak seneng banget diajak main. Terus pas mau pulang, beliau megang tangan aku agak lama. Meluk aku erat banget sambil mepet-mepet. Apa sih merepet-merepet? Bener ya teman-teman? Tulisannya merepet-merepet, tapi ini aku yakin mepet-mepet gitu ya, mepet-mepet, kasih aku uang. Dewi makasih ya udah mau ngalah, ini ada rezeki sisa arisan 5 juta rupiah. Ibu nggak bisa pegang uang banyak, kamu simpen ya buat beli apa-apa kamu sama anakmu. Masya Allah, jadi ketika sudah minta maaf teman-teman, hubungan jadi baik kembali, jadi hangat kembali, bahkan ibunya malah ngasih uang ke Mbak Dewi ini. Sampai mau nangis dan kaget banget Mbak Ajeng. Awalnya aku bilang nggak usah bu. Tapi ibuku terus memaksa dan terus mepetin aku. Alhamdulillah Mbak Ajeng, ini juga adalah hadiah yang paling terindah yang pernah aku terima dari ibu mertuaku. Ternyata beliau sayang banget sama aku. Rumahku jadi adem lagi, anak-anak seneng neneknya sering datang. Fix Mbak Ajeng, ini adalah cara terbaik untuk aku memperbaiki hubungan dengan manusia. Cara penyampaian maaf di kelas SSLTH ini memang magic banget. Tinggalin ego sebentar, keajaibannya dapat bertubi-tubi. Yang masih ragu ngerjain tugas D1 plus nekatin aja, keren banget ilmunya, langsung aja digas. Udah Mbak Ajeng, mungkin itu aja. Hubungan yang tadinya bener-bener panas sekarang jadi dingin dan adem ayem. Terima kasih banyak ya Mbak Ajeng atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jujur Mbak Dewi, aku seneng banget, bahagia banget dengernya Mbak. Karena aku juga pernah berseteru dengan manusia, pernah berkonflik dengan manusia, dan ketika kita sudah saling maaf-maafan, rasanya tuh plong, enak banget di dada mbak. Kita mau ngejalanin apapun tuh rasanya juga enak banget. Nggak ada satu kejadian apapun yang ngalahin rasa plongnya ketika kita berbaikan sama manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman, kita itu kan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu ada tugas-tugasnya teman-teman. Ada tugas menulis, ada tugas apa yang harus dikerjakan hari ini, tindakan apa, amalan apa, ada semuanya teman-teman. Dan di hari pertama teman-teman, waktu hari pertama ini Mbak Dewi ini tidak langsung minta maaf, tapi nunggu waktu yang tepat gitu ya. Nunggu waktu yang tepat, karena mungkin awalnya kayak ngerasa aku nggak siap minta maaf sama ibuku, aku nggak siap sama konsekuensi jawaban dia dan segala macam gitu. Tapi teman-teman, setelah kelas itu berlalu, Mbak Dewi coba diamalkan kembali tugas-tugas yang kami berikan di kelas itu, dimana di hari pertama adalah kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti teman-teman. Dengan begitu ya, kita minta ampun sama Allah bisa nih, kita di atas sejadah minta ampun sama Allah, merengek-rengek. Tapi kalau sama manusia teman-teman ya,
kita harus temui orangnya, kita harus minta maaf sama orangnya. Nah, ketika kita sudah meminta maaf sama orangnya, rahmat Allah turun, terbuka jalan silaturahmi, mudah semua urusan teman-teman. Itu inti dan tujuannya dari meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Maka ayo kita bikin track record dalam kehidupan kita. Jangan pernah namanya menyakiti hati orang lain gitu ya. It's okay lah, gak apa-apa orang menyakiti aku, tapi kamu jangan gitu, kata Ustadz Halimah Al-Idrus ya, Masya Allah. Kita tahu nih, kalau kita rasanya disakiti itu ya, sedih banget kan, sedih banget. Oke, gak apa-apa, aku sedih. Tapi jangan sampai aku yang ngebuat sedih itu. Jangan sampai aku membuat luka ke orang lain itu gitu. Nah, seperti ini juga yang aku alami teman-teman yang kemarin, terus akhir-akhir ini juga gitu. Oke, gak apa-apa, aku doakan saja. Di sini aku menang, I'm the winner di sini gitu teman-teman. Karena aku adalah orang yang paling legowo, orang yang paling disayang sama Allah karena aku telah legowo memaafkan semua orang yang telah menyakiti aku. Seperti itu teman-teman. Insya Allah video ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan kuat dan berani untuk minta maaf ke orang-orang sekitar yang pernah kita sakiti. Terima kasih banyak. Aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.